Ines hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat-sehat. Gimana Bu nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ines hari ini katanya mau ini ya melakukan proses coaching ya. Iya betul Bu nih. Jadi hari ini saya punya jadwal coaching dengan Pak Sobari hari ini. Oke, nah sebelum melakukan proses coaching, nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan ya Miss ya, ke Miss nanti. Sebelumnya mungkin saya akan mendiskusikan dulu gitu mengenai tentang rubrik penilaian hari ini. Karena untuk coach dan coachee akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaiannya gitu. Nah untuk penilaian ini mencakup apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Miss nanti, kemudian prinsip yang dilakukan selama coaching. Nah di mana di situ kan mencakup kemitraan, kemudian proses kreatif dan menggali potensi coachee gitu ya. Nah mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan ini kira-kira kompetensi apa Miss yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik. Insya Allah kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada kesempatan nanti coaching dengan Pak Sobari. Yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh. Saya akan berusaha untuk apa ya Bune, untuk fokus dengan apa yang dibicarakan oleh coach saya gitu, permasalahan yang disampaikan coach saya berusaha akan mendengarkan gitu ya keluh kesah dari coach saya. Yang kedua, saya akan aktif mendengarkan coach saya ketika sedang membicarakan permasalahannya seperti itu, sehingga ketika saya menjadi aktif listening, coach merasa didengarkan gitu. Seperti itu Ya, baik. Oke, nah untuk pertanyaan kedua Miss, ini kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik nih saat observasi, saat proses observasi? Oke, mungkin kompetensi coaching itu kan ada tiga ya, present sama aktif mendengarkan, dan juga yang ketiganya itu kan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu Neng. Tapi yang akan saya lebih fokuskan di sini mungkin yaitu tentang mendengarkan secara aktif, dan juga saya tuh hadir secara mindfulness gitu di dalam proses coaching tersebut. Oke. Baik, kemudian untuk indikator nih atau tujuan pengembangan yang dicapai, yang diinginkan itu yang seperti apa? Indikator yang ingin saya capai dari coaching nanti saya dengan Pak Sobari, indikatornya itu kecapaiannya saya bisa menggali gitu benar, menggali potensi coach saya, dan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Jadi solusinya bukan dari saya sendiri tapi dari coach saya gitu mungkin, tapi saya bisa berbagi ide kalau misalnya coach saya berkenan untuk membutuhkan ide-ide seperti itu. Oh iya, baik, terima kasih ya Miss ya, mungkin pertanyaan itu saja yang saya ajukan. Semoga proses coachingnya lancar ya hari ini. Ya Bu Nay, terima kasih. Assalamualaikum Pak Bari. Waalaikumsalam, Miss Anci. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Anci? Alhamdulillah baik Pak Bari. Pak Bari gimana, udah makan siang? Alhamdulillah sudah. Masnya gimana? Udah? Alhamdulillah tadi udah ditraktir sama Bapak Keksek. Masya Allah luar biasa sama kalian tadi. Iya. Pak Bari, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bersilaturahmi. Tapi mungkin hanya punya waktu sebentar, sekitar 10 menitan ya Pak Bari ya. Jadi apa nih Pak Bari yang mau apa yang dibicarakan kita hari ini? Saya ingin bicarakan sekarang itu Bu, untuk kondisi pembelajaran di tempat saya mengajar Bu. Kan saya itu memang mayoritas itu penggunaan lab komputer untuk praktek pembelajarannya. Nah selama ini ternyata sekolah belum menyediakan komputer yang memang kami butuhkan, sehingga pembelajaran pun menjadi sangat terbatas karena yang berfungsi komputer itu ternyata yang saya kemarin itu 20, sedangkan siswa itu ada 36. Saya bingung, jadi gimana cara agar pembelajaran itu efektif, agar anak-anak itu ada yang semuanya bisa fokus, bisa ikut belajar gitu. Jadi saya di situ bingung Bu, gimana caranya waktu pembelajaran juga ada yang main handphone, ada yang ngajak ngobrol temannya, karena mereka itu ada yang kebagian komputer, ada yang enggak, itu yang tidak kebagiannya itu. Oke Pak Bari, karena
ketersediaan komputernya yang masih terbatas ya Pak Bari ya. Ya, saya itu selalu pusing dengan itu, jadi bingung harus gimana pembelajaran itu. Iya betul. Seperti tadi yang Pak Bari sampaikan ya, siswa ada 36, komputernya hanya ada 20. Jadi masih kurang sehingga pembelajaran tidak efektif ya Pak Bari. Betul. Ada yang main handphone, Iya. ada yang bercanda, yang Iya. mungkin itu buat siswa yang tidak kebagian komputer Betul. tadi ya Pak Bari ya. Betul Oke, sekali. baik-baik. Nih Pak Bari, karena kita punya waktu pendek ya Pak Bari, pengen dapat apa sih dari percakapan kita siang ini Pak Bari? Saya itu keinginan saya itu untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan anak-anak, tidak harus dengan mengobrol lah, meskipun mereka itu menunggu, tidak harus dengan mengganggu temannya lagi praktek, agar pembelajaran kami di lab komputer itu bisa dengan efektif dan efisien Bu, meskipun keadaan komputernya itu memang tidak bisa dipenuhi dengan segera, tapi ya setidaknya pembelajaran itu harus bisa tetap dilaksanakan dengan efektif Bu. Oke, baik Pak Bari. Kalau dilihat dari angka ya, sekarang itu kondisinya ada di, misalnya kondisinya dari 1 sampai 10 nih. Jadi ada di kondisi berapa nih Pak Bari? Kalau siswa saya di kelas itu sekarang ada di kondisi 5 Bu, karena memang masih banyak yang waktu SMP-nya belum pernah megang komputer, baru sekali ini megang komputer, sehingga memang perlu lebih fokus lagi untuk anak-anak. Jadi kalau saya peringkatkan mungkin di angka 5 gitu. Oke, angka 5 ya. Kalau kondisi ideal yang ingin Pak Bari dapatkan capai kira-kira tuh ada di berapa Pak Bari? Pengennya sih 10 Bu, karena ideal, tapi melihat dari progres dan sekarang ini peralatan yang belum bisa dihitung dengan penuh, mungkin di angka 7 sudah cukup baik Bu untuk anak-anak. Oke, baik ya. Dari kondisi sekarang 5, kondisi ideal 10, tapi targetnya di angka 7 juga sudah cukup ya Pak Bari ya. Nah Pak Bari, apa sih Pak Bari nih yang akan dilakukan sama Pak Bari agar kondisi yang diharapkan tadi di angka 7 itu supaya dapat tercapai, strategi dan metode apa nih yang kira-kira Pak Bari yang akan Pak Bari lakukan? Ini Bu ya, kan memang siswa itu ketika di lingkup lab komputer itu memang kayak yang terbagi dua gitu Bu ya. Sedangkan pembelajaran kami sebetulnya memang sekarang itu durasinya sekitar 4 jam pelajaran, sehingga mungkin dari kurun waktu yang cukup lama kayaknya agar bisa mengefektifkan ruangan dan siswanya itu mungkin kami bagi dua saja gitu Bu, karena memang untuk kalau dibagi dua, jadi siswa itu ada yang memang suruh tunggu di kelas dulu setengahnya, lalu setengahnya lagi masih di ruang komputer, tapi tidak sampai dengan habis pembelajaran, tapi dibagi dua, jadi 2 jam pertama katakanlah kuartal pertama, atau 2 jam berikutnya adalah kuartal kedua, sehingga meskipun memang akan berisik, tapi kan tidak secara pos, tidak sedang pembelajaran, tapi di kelasnya masing-masing gitu. Mungkin seperti itu kalau saya bayangkan itu, karena lebih efektifnya dibagi manajemen waktunya saja sih untuk penggunaan labnya. Baik, baik Pak Bari. Nah, solusi dan langkah permasalahannya itu yang akan dilakukan seperti apa ya Pak Bari ya? Kalau saya rencananya itu pertama akan kita lihat dulu melakukan assessment siapa siswa yang sudah menguasai komputer dan yang belum. Kita dahulukan dulu yang belum bisa komputer, karena kalau yang sudah bisa kan akan cepat tuh pembelajaran, mungkin 1 jam pelajaran ataupun 2 atau 1,5 jam sudah bisa mengejar. Sedangkan untuk yang komunikasinya kurang, mungkin kita akan lebih awalkan, karena bisa saja waktunya menjadi harusnya 2 jam, mungkin lebih seperti itu untuk pembelajarannya itu nanti. Seperti itu barangkali untuk manajemen waktunya. Oke, baik Pak Bari, sudah bagus ya strategi dan metode yang akan Pak Bari terapkan nanti di kelasnya Pak Bari. Pak Bari, ini apa yang akan membantu melaksanakan aksi ini? Dan itu kira-kira siapa Pak Bari? Nah, untuk saya kebetulan penyerahkan sesama guru TIK juga, mungkin beliau bisa membantu saya untuk mengkondisikan siswa yang ada di kelas nantinya Ya. biar tidak terlalu ramai dan ribut, sehingga tidak ada komentar nggak ada guru di kelasnya, tapi sebetulnya memang ada pembelajaran tapi tidak secara bersamaan, itu saja mungkin Bu, karena kami punya kasus yang sama, mungkin kami juga akan saling berkolaborasi, saling membantu dengan teknologi seperti saya tadi sebutkan. Oke, baik Pak Bari. Kapan nih Pak Bari rencana aksi ini akan dieksekusi langsung nih sama Pak Bari?
Berhubung minggu ini pembelajaran saya sudah habis dengan kelas itu, Bu, paling cepat mungkin akan saya lakukan itu di pertemuan berikutnya di minggu yang akan datang di kelas yang akan saya ajar nanti itu. Oke, jadi minggu depan ya Pak Bari ya akan langsung diterapkan gitu ya Pak Bari. Nah Pak Bari, karena waktunya nih, karena sudah mau mepet ya Pak Bari, saya harus ke kelas, juga dengan Pak Bari juga harus ke kelas. Dari di titik ini nih Pak Bari, apa yang Pak Bari dapatkan dari percakapan kita siang ini? Saya mendapatkan ternyata untuk pembelajaran itu jangan terpatok pada kekurangan alat kok dari yang tadi Ibu tadi tanyakan. Lebih baik kita itu mengefektifkan waktu, mengefektifkan sarana dan prasarana yang ada. Jangan terlalu patok pada alat, karena kan alat kita untuk pindah ke sekolah melalui birokrasi yang cukup panjang Bu ya, tapi kan anak harus segera dilayani kebutuhan pembelajarannya, sehingga setelah tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari Miss Anci pada saya merasa tercerahkan, merasa ada masukan-masukan yang baru untuk bisa memecahkan masalah yang sebelumnya tadi itu saya selalu menyerahkan alat. Luar biasa sekali Pak Bari. Jadi Pak Bari lebih fokusnya ke kekuatan ya, bukan kelemahan yang ada di sekolah. Wah luar biasa, keren sekali Pak Bari, sangat menginspirasi saya seperti itu ya Pak Bari. Pak Bari, karena waktunya ya masih pengen banyak ngobrol sih, pengen banyak sharing gitu ya. Banyak yang bicarakan. Iya betul Pak Bari ya, tapi mudah-mudahan minggu depan nih saya pengen ketemu lagi sama Pak Bari. Saya pengen tahu hasil dari Pak Bari yang tadi itu, strateginya yang diterapkan di kelas seperti apa. Mungkin nanti minggu depan kita ketemu lagi Pak Bari ya, untuk berbagi hasilnya seperti apa. Seperti itu Pak Bari. Ya terima kasih ya Pak Bari untuk waktunya hari ini. Kita sama-sama Bu. Ya sehat selalu ya Pak Bari. Sama-sama Bu. Dan semangat selalu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss, Iya. gimana tadi proses coachingnya lancar? Alhamdulillah Bu Ne, seru sih, cuman ya karena waktu ya, karena saya juga harus ke kelas, Pak Bari harus ke kelas, jadi ya mungkin karena waktu saja sih. Ya, alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah. Oke ya, ini saya mau konfirmasi aja ya Miss ya mengenai tadi saat observasi ada beberapa nilai yang memang sudah saya sampaikan dan sudah kita diskusikan. Nah ini saya minta konfirmasinya. Tadi kira-kira untuk yang sudah dilakukan nih atau tujuan di dalam coaching ini tadi yang sudah tercapai apa saja Miss? Alhamdulillah tadi kompetensinya sudah tercapai, indikatornya ya, indikator yang saya sudah disampaikan ke Bu Ne seperti menggali potensi dari coach tadi sudah tergali ya dari coach saya ya, jadi beliau sudah menyampaikan permasalahan dan beliau sendiri yang mendapatkan solusinya, jadi indikatornya sudah alhamdulillah sudah tercapai. Oke, luar biasa ya Miss ya. Oke Miss, kemudian untuk kompetensi yang dikembangkan Miss, kan tadi ada beberapa kompetensi yang memang ingin dikembangkan ya secara spesifik. Nah itu kira-kira sudah tercapai atau belum? Tadi alhamdulillah Bu Ne, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dua ya Bu Ne. Yang pertama itu kan presence ya, kehadiran penuh, dan yang kedua itu active listening, mendengarkan secara seksama juga. Nah tadi saya bisa mendengarkan secara konsentrasi, secara fokus permasalahan yang coach saya sampaikan, dan beliau juga sudah menyampaikan solusinya juga, dan saya benar-benar mendengarkan gitu ya, mendengarkan aktif sehingga coach saya merasa didengarkan oleh coachnya gitu. Oke, luar biasa Miss. Oke, jadi kira-kira untuk kompetensi apa lagi nih Miss yang ingin dikembangkan gitu ya dalam proses coaching? Oke, mungkin untuk nanti proses coaching selanjutnya ya Bu Ne, mungkin yang ingin saya lebih kembangkan itu mungkin di pertanyaan berbobot. Mungkin saya harus bisa lebih menggali lagi dari permasalahan coach saya, dan saya itu bisa, ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali lagi potensi dari coach saya seperti itu. Terima kasih Miss. Mungkin itu saja Miss yang perlu saya konfirmasi. Alhamdulillah sudah coachingnya juga berjalan lancar. Iya. Sukses terus ya Miss ya. Iya, sama-sama Bu Ne juga ya. Sukses selalu dan sehat selalu Bu Ne. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Bu Ne. Selamat siang Bu Ne. Siang Pak Bari. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak Bari. Pak Bari gimana Pak Bari kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berhubung sekarang katanya mau ada coaching ya dengan coachingnya ya. Iya betul. Nah di sini saya ada di sini itu untuk mendiskusikan nih, karena kan kita itu ketika Ibu akan melakukan coaching ada rubrik penilaian harus penuhi hari ini itu, dimana
kan saya ambil itu berdasarkan rubrik penilaiannya. Di sini rubrik penilaiannya apakah sudah sesuai dengan alur titanya, dilihatnya itu, lalu pertanyaannya apakah sudah berbobot, dan apakah kita itu bisa merespon coaching kita secara maksimal. Lalu kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan dengan coachingnya itu? Oke, jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu untuk ini Pak, kehadiran secara penuh atau presence, kemudian sama memberikan pertanyaan berbobot. Itu mungkin Pak yang akan saya kembangkan. Iya Bu ya, untuk presence-nya. Lalu yang dari kedua kompetensi itu, kompetensi apa yang spesifiknya akan dikembangkan Bu? Ya, untuk kompetensi yang akan spesifik saya kembangkan itu di pertanyaan berbobot. Iya. Memang itu yang memang sangat berat ya Bu ya, Betul, untuk karena bisa kan memancing. betul agar supaya saya juga bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh coaching gitu, supaya menemukan solusinya. Oh, iya. Lalu indikator apa yang akan diinginkan dari proses coaching itu? Oke. Kalau untuk indikator atau tujuan yang saya inginkan itu coach itu bisa menemukan solusinya sendiri Pak gitu. Jadi saya posisinya hanya sebagai membantu saja, membantu coach untuk menemukan solusinya sendiri. Oh, iya, Bu. Sudah baik ya Bu ya, jangan lupa dengan alur ceritanya itu Bu ya. Siap. Oke. Baik Pak. Halo, Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Bu Nay. Gimana kabarnya hari ini Miss? Alhamdulillah Bu Nay, walaupun hari ini full ya, tapi semangatnya masih semangat pagi. Wih, luar biasa. Hari ini full ngajar Miss? Ngajar full dari jam 7 sampai ya sampai sore. Oh, lumayan ya. Oke, katanya kita nih mau ngobrol nih, ada mau ngobrol-ngobrol ya ringan lah ya, karena kan memang kita kan lagi istirahat juga gitu, Miss juga pas jam istirahat gitu, jadi kita bisa ngobrol kan minggu depan, minggu kemarin kan juga kita udah sempat janjian kan, Iya, ya, makanya kita sempetin nih hari ini untuk ngobrol. Iya Bu Nay, makasih ya udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan curhat-curhat aku. Sama-sama Miss. Oke, jadi apa nih yang mau pengen diobrolin sama Miss hari ini? Iya, jadi Bu Nay, aku tuh hari ini pengen ngobrolin tentang apa ya, permasalahan di kelas kan, materiku kan sekarang tuh lagi apa namanya, materi tentang recount text ya. Jadi recount text tuh kayak menceritakan suatu kejadian di masa lampau gitu kan. Nah, tapi anak-anak tuh kayak menceritakan masa lampau tuh kan harus menggunakan tensi simple past tense ya. Tapi mereka tuh masih belum bisa menguasai gitu Bu Nay, kayak kata kerja ke satu, kata kerja kedua, ketiganya tuh masih berlibat gitulah Bu Nay. Kayak misalnya kan melihat gitu kan, konsepnya tuh see gitu kan. Keduanya apa? Sisi gitu kan, harusnya saw gitu kan. Terus ketiganya si gitu, harusnya kan sin gitu. Nah, mereka tuh belum bisa paham itu gitu. Oh, oke. Jadi murid apa Miss Anja ini memang di basicnya untuk apa menceritakan kejadian lampu itu memang masih agak kurang ya. Iya, benar betul. Oke. Jadi kira-kira Miss dari pembicaraan kita hari ini yang ingin Miss dapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Yang saya ingin dapatkan dari obrolan kita hari ini, saya bisa apa ya, membuat anak-anak itu bisa paham tentang text recount, tapi basicnya berarti mereka tuh harus paham tensi simple past tense-nya dulu gitu, benar. Iya. Baik, kira-kira nih menurut Miss Anji nih kenapa nih anak-anak nih kira-kira susah gitu untuk memahami apa simple tense-nya tadi? Iya kan Bu Nay, kalau belajar teks Starnagara itu kan sesuatu yang horor gitu kan. Menakutkan ya? Iya kan, kalau di kita kan di Indonesia gitu kan nggak ada waktu apa namanya, waktu sekarang, waktu lampau, waktu akan datang. Nah, kalau di kita kan nggak ada ya seperti itu. Nah, kalau di sana kan, kalau di bahasa Inggris itu kan ada waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Mungkin yang membuat mereka belum paham tuh di situ ya Bu Nay, mereka tuh masih bingung dengan tenses itu seperti itu. Jadi ya memang sih kalau tenses itu memang agak-agak menakutkan lah. Kira-kira kondisi idealnya kayak gimana nih Miss yang Miss inginkan gitu ya? Kondisi idealnya sih, saya sih pengennya kan ideal tuh 100 ya. Tapi di 80 juga insya Allah lah udah cukup Bu Nay. Iya. Gitu. Berarti kalau di apa murid Miss Anji nih yang sekarang ini kira-kira berada di skala berapa gitu Miss? Kalau beragam sih ya, karena anak itu kan ada
ada di apa namanya di kompetensi sedang, tinggi, sama di bawah gitu. Jadi beragam sih Bunda. Ya kalau saya sih kondisi ideal yang saya inginkan. Oh sekarang ya kondisinya tuh ada di kira-kira ya beragam sih. Tapi kalau di pukul rata sih ada di 6 lah. Oh, 6 ya. Oke, jadi untuk skalanya di 6 ya Miss ya? Iya. Kalau untuk targetnya Miss nih, kira-kira dari 6 ini mau ditingkatkan jadi berapa Miss? 8 lah ya cukup ya, kan berproses ya, harusnya Oh, kan iya. 100 gitu ya, tapi ya sedikit-sedikit lah karena practice make progress gitu ya. Jadi kalau aku sih punya prinsipnya gitu, bukan practice makes perfect gitu ya. Karena latihan itu kita berproses sedikit aja dari naiknya satu digit aja. Menurut saya sih itu udah jauh lebih baik gitu Oke, daripada lebih baik ada ya. kemajuan Betul, gitu. betul. Oke, jadi kalau untuk mencapai target di skala 8, kira-kira yang mau Miss lakukan apa Miss? Oke, yang kira-kira yang akan saya lakukan untuk di materi ini ya, yang simple past tense ini, kayaknya apa ya? Kayaknya anak-anak tuh kan sukanya nyanyi ya, kayak main game, nyanyi gitu kan. Jadi kalau belajar sembari nyanyi itu kayaknya tuh belajar teknis itu nggak menakutkan, tapi menyenangkan menyenangkan ya, ya. Bune. Dia seperti mereka cari dulu nih kata kerja aja, misalnya regular verb sama irregular verb, misalnya 20 dulu deh, 20 kata gitu, misalnya si salsin, terus apa lagi ya, visit gitu. Nah itu mereka hafalin dulu tuh yang 20 kata kerja aja lah, regular sama irregular verb, tapi nanti biar mereka tuh gampang mengingat gitu ya Bundanya, jadi dibikin lagu gitu. Kalau liriknya nadanya bebas, boleh misalnya lagu kekinian. Kalau di kekinian itu kan domba kuring gitu. Seru juga sih bahasa Inggris pakai lagunya domba kuring gitu ya. Domba kuring, atau misalnya ikan di dalam kolam. Kolam. Nah, itu boleh lah, mereka nyanyinya apa. Oke. Jadi kira-kira untuk strategi atau metode yang mau Miss lakukan nih untuk menerapkan PDKM sedang Strateginya berarti saya akan menggunakan strategi yang menyenangkan, seperti mencari 20 kata bahasa Inggris regular irregular verb tapi dibuat lagu. Dan lagunya itu bebas, hobinya mereka apa gitu, boleh jazz, boleh keroncong, boleh Sunda, bebas pokoknya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan hobi mereka. Sesuai dengan passion mereka lah ya. Misalnya mereka suka dangdut, ada yang suka Sunda, lagu Sunda boleh. Biasanya memang harus sesuai dengan kemauan anaknya ya, kan genre anak-anak kan juga beda-beda. Iya, beda-beda kan. Bunda juga sukanya pasti jazz ya. Suka-suka sih, karena kan enak gitu ya musiknya, musik jazz Kalau ya. saya sukanya pop, yang melo-melo gitu lah, yang lagu-lagu love song gitu. Oke. Nah kira-kira nih kapan nih Miss, rencana itu mau diterapkan gitu ke anak-anak? Kebetulan kan minggu ini ya saya tuh ada di kelas 11 kan nih, yang materinya kan mau tentang di konteks. Jadi saya mungkin basicnya dulu saya akan terapkan dulu nih, suruh mereka belajar tensi simple pastnya dulu gitu, dengan tadi mencari dulu 20 kata saja gitu, regular, kata beraturan dan tidak beraturan, tapi bikin lagu. Oke, jadi luar biasa sih Miss metodenya ya. Oke. Nah kira-kira nih dari pembicaraan kita hari ini Miss, yang sudah Miss dapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Oh, Masya Allah, luar biasa Bu Nay, terima kasih sekali Bu Nay sudah bersedia meluangkan waktunya. Jadi saya tuh tercerahkan Bu Nay sekarang, yang tadinya aduh bingung gimana ya ini supaya anak tuh bisa hafal tentang simple past tense gitu ya, bingung gitu, tapi jadi mengingatkan kembali gitu pertanyaan-pertanyaan Bu Nay barusan, jadi mengingatkan kembali saya, oh iya ya, idenya ini, jadi ide saya tuh muncul gitu ya Bu Nay. Luar biasa Bu Nay. Oke, terima kasih ya Miss ya. Nanti deh minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya, karena saya juga pengen nih lihat perkembangan Miss dengan menerapkan metode ini tuh seperti apa nih hasilnya gitu ya. Oke, Bu Nay, nanti kita ketemu lagi ya Bu Nay ya. Oke. Karena waktunya Bu Nay. Iya. Padahal masih pengen. Iya, pengen ngobrol ya, sih. karena kan kita mau ada jam aja lagi ya. Iya, betul Bu Nay. Ditunggu minggu depan ya Miss ya. Terima kasih banget hari ini udah ngobrol-ngobrol. Saya terima kasih Bu Nay sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi saya sudah
tercerahkan dan sudah tidak ada unek-unek lagi di hati karena sudah mendapatkan solusi. Oke, makasih ya Miss ya. Ya, terima kasih Bu Oke, Neng. assalamualaikum Miss. Iya, waalaikumsalam. Jadi gimana Bu Neng hasilnya coaching tadi? Alhamdulillah lancar Pak Bari gitu. Jadi coach saya juga mendapatkan solusinya gitu ya. Jadi ya senang sih Pak Bari, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Apa saja yang tadi Ibu lakukan pada coachingnya? Jadi saya tuh melalui alur Teta tadi ya Pak. Jadi saya tuh mencoba untuk membantu coach untuk menemukan solusinya gitu ya pada dengan potensi yang memang coach miliki gitu supaya digali dan akhirnya tadi dia menemukan solusinya gitu. Luar biasa ya Bu, karena memang kalau mendapatkan itu memang harus dengan cara full presence-nya, Betul. dengan bisa kita itu mendengarkan dengan aktif sampai dengan munculnya pertanyaan berbobot sehingga menemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Luar biasa. Lalu untuk kompetensi yang akan Ibu kembangkan dari dua kompetensi kan tadi dua kompetensi itu presence dan Presence. pertanyaan berbobot kan. Betul. Untuk kedepannya kira-kira akan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi selain dua itu? Ya, jadi selain itu mungkin kalau mendengarkan aktif ya Pak secara rasa tadi akan saya kembangkan lagi gitu ya, dimana coach itu merasakan nyaman bahwa yang dia ceritakan itu memang kita mendengarkannya dengan baik gitu Pak. Kemudian untuk pertanyaan berbobotnya juga pasti akan saya terus kembangkan lagi sih Pak, supaya memang menggali lagi potensi yang dimiliki coach. Mantap sekali Ibu, memang harus banyak latihan ya Bu. Betul, ya, harus banyak latihan. karena memang coach ini sebuah skill, kompetensi, jadi nggak bisa Betul. kita itu instan, harus Iya. latihannya lebih banyak gitu ya. Betul Pak Bari. Luar biasa. Baiklah Ibu, terima kasih untuk kegiatan coachingnya hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancaran semua kegiatan. Amin. Baik, terima kasih Bu. Bu, sampai-sampai Pak. Terima kasih Pak Bari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nesya. Waalaikumsalam, Pak Bari. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya, sehat? Baik Pak Bari, alhamdulillah. Pak Bari gimana? Alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya, karena memang kita ngambilnya waktu istirahat Ibu, jadi kita ngobrol nggak akan terlalu banyak dan panjang lebar ya Bu ya. Iya. Sebetulnya di sini apa sih yang mau Ibu ingin bicarakan siang ini? Oh iya. Jadi gini Pak Bari, hari ini tuh kan aku full banget nih ngajarnya. Cuma ngajarnya kebetulan di kelas 11 dan kelas 12. Nah untuk pagi tadi tuh di kelas 11 tuh saya ngajar 3 kelas itu materi yang sama nih tentang polinom gitu kan, tentang suku banyak gitu. Tetapi ketika materi yang sudah saya ajarkan ternyata setelah dilakukan pertemuan awal ternyata anak ini masih belum mengetahui basicnya gitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Padahal ya penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat ini kan sudah ada di SMP gitu ya. Jadi kayak harus kayak gimana, padahal materi juga sudah jauh dan bukan waktunya lagi sebenarnya untuk mempelajari itu lagi. Itu sih Pak Bari. Jadi memang ada kelemahan dari basicnya juga ya Bu ya untuk pelajaran polinom ini. Iya. Nah, Bu Nek, karena kita punya waktu yang pendek nih dari percakapan ini, apa sih yang ingin Bu Nek capai di percakapan siang ini? Jadi itu saya inginnya saya mendapatkan solusi gitu ya Pak, bagaimana menumbuhkan motivasi belajar anak terutama di pelajaran matematika gitu ya, karena kan di basic atau dasar dari matematika sebenarnya diperlukan untuk melakukan pembelajaran di jenjang selanjutnya gitu Pak. Jadi saya inginnya sih dapat solusi gitu, harus kayak gimana gitu. Gitu ya Bu ya dengan solusinya. Baik, menurut Bu Nek sendiri nih, apa sih yang menyebabkan siswa itu untuk sulit memahami pelajaran basic dari polinom itu? Ya, jadi setelah saya ini yang melakukan pendekatan gitu ya kepada anaknya, ternyata memang anak ini belum mengetahui konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu maksudnya seperti apa gitu. Jadi ketika mereka lihat bilangan negatif, bilangan positif tuh, kalau bilangan positif mungkin angka-angka sehari-hari ya Pak ya, kita tahu lah gitu ya, anak-anak Menjumlahkan aja gitu betul, ya. tinggal menjumlahkan. Dan nah ketika sudah bentuknya bilangan bulat atau ada tanda minus gitu ya, nah ini anak sudah mulai bingung ini penggunaannya tuh sebenarnya minus itu seperti apa Iya. gitu Pak. Memang kadang-kadang tanda kecil pun kita Iya. suka terlewat anak Nah itu ya. gitu Pak, jadi itu sih Pak yang buat saya tuh agak PR ternyata. Begitu ya Bu ya. Nah, dari kondisi nih, kan kita ambil contoh ada rentang angka 1 dan dengan 10. Ya. Kondisi dia apa sih, sampai angka berapa sih yang Ibu inginkan di anak didik Ibu sekarang ini? Jadi setelah saya melakukan pendekatan itu Pak, ternyata memang anakku masih belum memahami konsep itu ya. Jadi
sebenarnya untuk di tahap 8 itu sebenarnya sudah cukup Pak gitu. Paling tidak anak tuh memahami dulu, karena biasanya kalau anak itu matematika tuh kalau belum paham tuh mereka memang menganggap itu matematika tuh susah. Iya, betul, karena memang belum kenal kan, kalau saya maka apa belum kenal maka tak sayang. Nah di matematika juga gitu. Betul, jadi memang harus dari basicnya Bu ya. Betul, dari basic, iya. Itu yang memang sulit itu untuk anak-anak yang di tingkat lanjut, ketika mereka itu akan melanjutkan basicnya kurang, jadi kita akan capek sendiri dari awal iya. lagi. Dan untuk kondisi sekarang kira-kira dari skala 1 sampai 10, dari sampai 10 anak-anak di kondisi berapa tuh Bu? Kalau setelah melakukan pendekatan itu anak ada di, menurut saya ada di posisi 6 sih Pak. Jadi mereka memang benar-benar belum memahami konsepnya gitu. Nah tadi kan Ibu dari sekarang posisinya 6 nih, Iya. tapi keinginannya sampai dengan kalau keinginannya di angka berapa tuh dari 6 sekarang naiknya? Iya. Jadi sebenarnya di angka 8 sih cukup Pak, supaya bisa melanjutkan ke jenjang polinomnya gitu. Karena kan di polinom kan ini melibatkan variabel lagi gitu. Jadi paling tidak sebelum memperkenalkan variabel mereka tahu basicnya dulu mengenai penjumlahan ukuran bilangan bulat dulu nih gitu. Ya harus mengenal dulu ya Bu ya. Iya. Nah untuk mencapai angka 8 nih, kira-kira apa yang bisa Ibu Nay lakukan agar menarik siswa untuk lebih paham dalam pembelajarannya nih? Ya. Jadi sih saya juga sudah sharing gitu ya Pak dengan teman-teman dari MGMP juga di kompol belajar di matematika di sekolah saya. Jadi anak-anak itu memang harus direalisasikan gitu Pak, dikontekstualkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini gitu. Jadi contohnya misalkan bilangan bulat negatif itu sebagai piutang gitu ya. Piutang itu sebagai bilangan positifnya gitu. Karena anak tuh kalau berkaitan dengan uang tuh agak cepat Pak. Gitu. Iya, sensitif dengan waktu sensitif, iya betul. Dengan waktu jam pulang gitu Iya, kan. betul. Jadi kadang kalau bilangan bulat tuh mereka agak pusing, bilangan bulat ini tuh angkanya berapa. Tapi kalau uang segini dan hutang segini tuh mereka paham gitu. Iya, cepat. Makanya coba di kontekstualkan seperti itu, bahwa negatif itu adalah hutang gitu. Kemudian bilangan positif itu adalah uang yang kita miliki gitu. Jadi ketika ada permasalahan nih, misalkan kamu punya hutang 5 nih, sedangkan uang yang kamu punya itu cuma 3, berarti masih hutang atau sudah lunas hutangnya? Oh masih hutang, benar. Ternyata dari situ mulai tergali nih profesional, oh ternyata maksud dari penjumlahan pengurangan bilangan bulat itu seperti ini gitu. Karena memang kalau pelajaran matematika kayaknya lebih cocok itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, karena lebih familiar gitu. Ini dengan minus itu apa, plus itu apa gitu. Itu kurang paham ya, itu belum pahami tadi Pak. Oke. Nah, menurut Bu Nay, strategi dan metode seperti apakah yang akan nanti diterapkan untuk mencapai angka tadi itu? Oke, jadi rencananya sih Pak yang mau saya terapkan itu bisa bermain game atau bermain peran gitu ya Pak ya. Jadi seorang pedagang yang mempunyai hutang piutang dalam berdagang gitu. Jadi anak tuh lebih, oh ternyata, kalau masalah hutang mah, iya hutang dicatat terus Pak. Oh, iya. Jadi ketika pas dibayarnya juga mereka tahu, oh kamu tuh kurang segini. Nah itu bisa diterapkan juga ke anak-anak sih, dan saya udah teman saya juga sudah pernah mempraktekkan dan itu berhasil di pembelajaran beliau gitu ya. Nah saya mencoba untuk mengadopsi gitu untuk diterapkan di pembelajaran saya. Nah kira-kira Bu Nay, kan proses pembelajaran itu memang perlu effort yang banyak, yang lebih gitu ya. Nah kan untuk mengatur sedemikian rupa rencana dibutuhkan tenaga tambahan nih. Kira-kira di sekolah Ibu ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk bisa menerapkan atau membantu Ibu dalam menerapkan kegiatan rencana Ibu tadi? Oh ya, jadi setelah ngobrol dengan rekan NGMP gitu ya Pak ya. Jadi dari rekan-rekan sih mendukung sekali gitu dalam pelaksanaannya. Makanya dari situ mulailah sharing gitu, terus kemudian media apa yang digunakan gitu saat pembelajaran supaya menarik gitu Pak. Jadi seperti bermain belajar. Jadi membantunya dalam hal menyiapkan medianya mungkin. Iya Bu, betul, ya. menyiapkan medianya. Tidak dengan membantu pembelajaran dalam kelas berdua, enggak. Jadi mempersiapkan medianya, membuat skenario bersama-sama. Jadi memang satu untuk semua ya Bu ya, karena permasalahan kan tidak hanya untuk Ibu saja tapi untuk semua juga. Karena kan anak lebih suka kadang memang sih ada beberapa yang suka mendengar saja, ada yang suka mendengar dan melihat gitu ya. Tetapi kebanyakan memang ketika sudah ditayangkan sebuah video gitu, nah itu mereka fokus melihat gitu Pak. Jadi mencoba itu, jadi teman-teman tuh lumayan membantu sih Pak, karena supaya Bu ya kompak juga gitu ya untuk di MPD sekolah Ibu luar biasa.
Nah, untuk di akhir kegiatan kita nih Bu Neng, dengan berbagai macam rencana, solusinya udah Ibu temukan, ternyata permasalahan anak itu memang kekurangannya dengan langsung dengan angka, tapi dengan simulasi bermain games dengan tukar usaha niaga mungkin ya, contoh niaga nih. Kira-kira strategi ataupun rencana Ibu akan diaplikasikan kapan nih? Ya, jadi untuk kebetulan sih karena saya full ya hari ini di Senin, nah besok tuh kebetulan saya ketemu dengan kelas yang sama gitu. Jadi saya mau mencoba untuk menerapkannya besok, Pak. Oh. Iya, langsung saya coba ini. Berarti sekarang lumayan mempersiapkan Lumayan, barang-barangnya ya. iya, betul. Jadi Lumayan. memang harus disiapkan dulu untuk perangkat-perangkatnya gitu ya, seperti PowerPoint, kemudian ada video yang menarik untuk menarik perhatian siswa gitu ya. Jadi mulai dipersiapkan sekarang sih, Pak. Luar biasa bener ya, sebuah effortnya tidak nanggung gitu ya, karena memang kalau pembelajaran jarak dekat memang kita harus gitu, nggak boleh ada nanti nggak bisa gitu ya, tapi harus sekarang langsung. Duh, terima kasih banyak Bu Neni, karena waktu juga sudah hanya memisahkan kita. Saya yakin permasalahan-permasalahan di kelas Ibu dalam masalah dengan polinol itu masih banyak, tapi karena waktu kita yang terbatas nih Bu Neni ya, dengan sekarang juga kan waktu istirahat hampir habis juga. Betul, Pak. Padahal pengen masih ngobrol-ngobrol banyak nih, Pak, ya. Betul, pasti kita juga kan pasti punya banyak masalah yang masih di-sharingkan Bu ya. Oke, baik Bu Neni, kita akan ketemu lagi. Saya tidak sabar untuk melihat hasilnya dari perencanaan Ibu diaplikasikan. Mudah-mudahan dari rencana itu ternyata prestasi anak dalam hal atau pengetahuan anak dalam hal teori tadi bisa sesuai dengan harapan Ibu ke depannya. Baik, terima kasih Bu Neni. Oh, sampai-sampai Pak, karena Pak Bari juga jadi saya bisa menemukan solusinya seperti apa gitu yang bisa saya terapkan. Sama-sama. Sekali terima kasih Pak ya. Sama-sama Bu Neni, sampai jumpa ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Bari. Halo Miss Aici. Gimana nih tadi, pengen tahu nih ceritanya tadi setelah coaching dengan Bu Nesya gimana? Nah, tadi udah coaching sama Bu Nesya di sekolahnya. Alhamdulillah dari kegiatannya itu kami berlangsung dengan lancar. Dimana saya sudah berusaha menerapkan alur tirta Bu, dari mulai nanya tujuannya apa untuk perbincangan tadi, mengidentifikasi masalah, lalu rencana aksinya seperti apa, lalu kapan terkendali dengan kegiatan tersebut dengan mengarah kepada arah tanggung jawabnya. Di sana saya juga merasa lega, merasa tenang, dan karena saya sudah menerapkan dua kondisi juga tadi itu present dan juga mendengar aktif. Oke, luar biasa ya, tadi sangat menyenangkan ya. Luar biasa Bu, Sobari tadi sangat menginspirasi sekali. Oke, berapa lama tadi coaching dengan Ibu Nesya? Mungkin 3 jam Bu, enggak lah tadi cuma luar biasa ya, hanya sampai mengenang- 3 jam itu hanya apa saja yang diobrolkan? hanya menggunakan waktu istirahat saja Bu, kan biasa istirahat di sekolah itu hanya sekitar 10 atau 20 menit gitu. Oh iya, lumayan lah, jadi menggunakan waktu senggangnya Betul. dengan hal-hal yang positif ya, bukan Betul. bergibah di ruangan Betul guru sekali. laki-laki ya Pak ya, Tapi kan laki-laki mah jarang sih Bu lagi rumah. jarang ya Pak ya, biasanya yang itu perempuan ya Pak ya. Iya. Ya, jadi Pak Bari tadi sama Ibu Nesya memanfaatkan waktu Betul sekali. kosongnya untuk sesuatu hal yang sangat positif ya. Wah, luar biasa Pak Bari. Gimana perasaannya? Menyenangkan, banyak melihat karakter baru, berbagai macam permasalahan, lalu kita juga beberapa masukan sekaligus mendapat masukan, sangat menginspirasi Bu. Luar biasa ya, dan mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi ya Pak Bari ya dari coaching tadi ya. Oke Pak Bari, apa saja nih yang dilakukan, yang sudah dilakukan, atau tujuan yang dicapai Pak Bari dalam coaching tadi dengan Indonesia? Nah, tujuan tadi kan memang saya itu mengasah dalam hal kompetensi sebagai coach ya Bu ya, yaitu saya sudah menerapkan presence, kehadiran penuh untuk Bu Indonesia, untuk memperhatikan apa yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan, lalu juga saya mendengarkan dengan aktif. Di situ saya mendengarkan setiap ungkapan, setiap permasalahan, dan setiap solusi yang diucapkan oleh Bu Indonesia itu. Ya, luar biasa tadi juga ketika saya mengamati ya Pak Bari ketika melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Nesya, Pak Bari sebagai coach dan Bu Nesya sebagai coachee. Tadi saya sudah melihat gitu ya, ketika Pak Bari sebagai coach sudah menggunakan alur tirta ya, tadi sudah menyampaikan tujuannya, sudah mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga Pak Bari
bisa menggali potensi-potensi yang coach miliki gitu ya, bisa keluar gitu kan potensinya dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Pak Bari berikan. Selain itu juga Pak Bari tadi sudah menggunakan alur kitanya itu yang ketiga rencana aksi ya Pak Bari ya, dan komitmennya juga. Selain itu juga tadi saya mengamati Pak Bari sudah menunjukkan menggunakan kompetensi coaching tadi seperti active listening, presence, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sangat luar biasa. Selain itu juga tadi ada prinsip coaching seperti kemitraan ya, itu sudah dilaksanakan juga oleh Pak Bari. Jadi tidak ada jarak ya antara coach dan coachee gitu ya, tidak seperti bawahan dan atasan, tapi sebagai mitra. Tadi juga Pak Bari sudah melaksanakan itu, udah ada proses kreatif dan menggali kompetensi dari seorang coachee. Wah, sangat luar biasa, ini sangat menginspirasi sekali Pak Bari. Ya Pak Bari luar biasa ya. Tadi juga Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan ya tadi ke Pak Bari sudah menggunakan alur cerita ketika coaching, prinsip coaching dan juga kompetensi. Sangat luar biasa. Baik Pak Bari, kompetensi yang akan dikembangkan ke depannya nih mau seperti apa nih? Nah, dari yang dua sudah saya terapkan, yang kurangnya mungkin yang harus saya tingkatkan itu dari memunculkan pertanyaan berbobot Bu, karena memang itu perlu latihan yang banyak, perlu pembiasaan, perlu luas wawasan dari untuk menghasilkan pertanyaan berbobot itu Bu. Iya betul sekali Pak Bari. Jadi menjadi coach itu merupakan suatu skill yang harus dimiliki ya oleh kita semua, tidak hanya Pak Bari tapi saya juga. Tidak semua orang bisa Bu itu. Iya betul Pak Bari, public speakingnya kita harus terus dilatih ya. Betul. Tadi seperti Pak Bari kita harus banyak berlatih, banyak mencari referensi dari berbagai sumber. Ya mungkin karena practice makes progress gitu ya Pak Bari ya. Jadi terus latihan kita terus akan kompetensi kita akan terus meningkat seperti itu. Baik Pak Bari, semoga terus semangat. Terima kasih banyak Bu Aci. Semangat mencari ilmunya Ya, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk anak bangsa Indonesia. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Bari Terima kasih banyak ya. Bu. Assalamualaikum Pak Bari. Waalaikumsalam. Have a nice day Pak Bari. Thank you.